Bapak Ibu punya uang 1 juta, kira-kira mau untuk bangun masjid berapa? 10.000. Gak apa-apa, yang penting ikhlas. Artinya dalam keadaan punya uang 100.000 pun dia ngasih. Dalam punya uang 1 juta dia ngasih yang banyak. Nanti akan diganti oleh Allah tak terhingga. Kita tidak tahu siapa yang ganti, tapi Allah yang akan menjanjikan. Tetap semua itu ia akan tetap yang memperoleh pahala setelah matinya. Ibnu Majah. Ini hadis Rasulullah. Jadi Bapak Ibu yang kita bangun nanti masjid ini, besok akan Allah ganti dan akan Allah transfer setiap saat pahalanya orang yang sholat di sini ditransfer. Kita udah mati, transferannya terus-menerus. Inilah pahala yang besok akan mentransfer kita jalan itu semua. Nah sekarang Bapak Ibu tadi dari rumah udah wudu belum? Anak-anak wudu nggak sih mau sholat? Jangan lupa. Wudu nggak? Wudu nggak? Rukun wudu ada berapa? Rukun wudu ada. Pak Nino di bawa uang nggak Pak Nino? Bawa uang? Alhamdulillah. Rukun wudu ada berapa yang tahu tak kasih uang? Ya Allah banyak sekali. Rukun wudu ada berapa? Ada berapa? Jangan takut, kalau takut enggak jadi uang. Ada berapa rukun wudu? 10. Ada berapa? Jangan usah takut, ada berapa? Ada berapa? Ada berapa? 1. Ya, 1 apa? Kumur-kumur. 1 niat. 2 nih. Ya, 3 ini loh tangan. 4 ya, 5 6 apa terakhir? Enggak, harus enggak boleh melecah-melecah bisa apa ya? Yang 6 apa? Tarsan katanya Tarsan bener. Tarsan bener. Loh kok Tarsan bener? Tartilmu. Tip. Bukan Tarsan ya. Yo, karena ini berani ini 100.000. Loh, itu camping berani aja deh. Ada rukun wudu ke-6 Tarsan? Masa Tarsan? Tartib. Nih, ini contohnya. Kok jadi rukun wudu tadi? Oke. Langkahnya meninggikan keutamaan berjalan. Oh, tadi udah wudu kan? Mohon maaf Bapak Ibu, kalau ke masjid diusahakan udah wudu. Ini untuk wudu musafir atau untuk wudu kalau Bapak Ibu di jalan untuk ya ini. Jadi harus sebaik-baiknya orang wudunya di rumah kemudian menuju masjid. Yang pertama, langkahnya meninggikan derajat, menghapuskan dosa dan merupakan kebaikan. Mohon maaf Bapak Ibu, ya dosanya sudah diampuni. Bapak Ibu, bapak-bapak, dosanya sudah diampuni. Kenapa? Karena kesini menuju ke masjid. Yang kedua, dengan berwudu sebelum berangkat dosa-dosanya diampuni. Dan saya yakin dosa saya kita semua sudah diampuni Allah. 2, pelakunya akan diberi hidangan di surga setiap pagi dan sore. Besok kita akan menerima hidangan Allah pagi dan sore karena kita menuju ke masjid An-Nusrah di Koros. Jadi akan ada dampak besok di surga. Yang ketiga, keempat, bila tertinggal tetap mendapatkan sholat jamaah secara utuh. Bapak Ibu, kalau yang ibaratnya ketinggalan 2 rakaat karena imamnya kejebot, baru kesini jalan dari sana pojok karena sampai sini sudah 2 rakaat karena imamnya ngebut. Ternyata
ketinggalan 2 rakaat, kalau niat dia ke masjid kok mau makmum, pahalanya sama 27.000. 27 derajat. Jadi nggak ada makmum masbuk kemudian hanya 20, hanya 15, enggak. Sama pahalanya 27. Maka jangan sampai ada bapak ibu lari. Wah, ini saya imam berapa sodiki? Saya imam Pak Gunarno. Bikin aku lari mesti kok rampung. Wah, tekan jalan kepelarak tiba. Malah jadi jamaah. Malah jadi tiba. Maka tolong ibu-ibu yang biasa jamaah di sini jangan sekali-kali lari mudik jamaah. Biarin kok 1 rakaat tok 27 bab sama pahalanya. Karena makhluk nek lalu pada sana begitu Allah Akbar. Bismillah, pulang aja tapi cepat-cepat. Enggak usah, Bu. Apalagi cincin-cincin lari, waduh. Belum enggak boleh. Jadi santai aja sampai sini. Begitu sampai sini tinggal 1 rakaat juga enggak apa-apa. Yang penting tenang. Sampai misalnya 1 rakaat atau terakhir cuma enggak apa-apa. Tetap 27. Ini fadilahnya menuju ke masjid jamaah. Kemudian pelakunya dianggap tengah mengerjakan sholat hingga kembali ke rumah. Bapak Ibu dari rumah ke sini, dari sini ke rumah, pahalanya sama mengerjakan sholat terus. Sholat sampai rumah. Subhanallah. Kemudian pelakunya mendapat pahala seperti pahala haji. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu niat jamaah di masjid ini, kemudian pulang sudah dapat pahala haji. Pahalanya bukan hajinya, pahala haji. Haji sekarang 50 juta. Kemudian antrinya 35 tahun. Tuh, Bapak Ibu kan sekarang daftar 35 tahun, Bu. Kalau Bapak Ibu udah umur 50 tahun, Bapak Ibu sekarang udah 50 tambah 35 berapa? Kayaknya masih hidup. Misalnya masih hidup, masih kuat 85. Ya masih kuat-kuat atau angin 85 zaman orang sekarang. Berarti kan 35 tahun yang akan datang kayak apa zamannya. Kalau kepengen langsung boleh, Bu, daftar sama saya. Namanya Haji Furoda, 700 juta. Betul, saya punya agen, punya apa namanya agen, punya namanya Haji Furoda. Daftar sekarang, berangkat sekarang. Tapi 700 juta. Kalau Haji Plus 250 juta. 10 tahun, plus saja 10 tahun ya, plus ya. Plus itu 10 tahun kira-kira. Dunia Furoda baru berangkat, tapi kan harus adol tanah. Kalau nggak adol tanah, jual Alfa. Ada yang punya Alfa kan? Alfa itu loh. Itu 700 juta Pak kalau pengen. Betul. Namanya haji undangan dari Saudi. Haji undangan. Nah, pelakunya berada di dalam jaminan Allah. Bapak Ibu, ini kita udah dijamin Allah ini. Nih, keutamaan di jalan menuju masjid, kita dijamin Allah apanya semuanya. Ada 3 orang yang dijamin Allah, Bu. Pak, selalu ada jaminan Allah. Yang pertama, orang yang menuju ke masjid. Yang kedua, orang yang berjihad di jalan Allah sampai pulang. Berjihad itu perang, nggak mungkin kita perang. Yang ketiga, orang yang masuk rumahnya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang yang masuk rumahnya sendiri mengucapkan salam. Selama di dalam rumah dijamin sama Allah apanya? Semuanya. Keberkahannya, kehidupannya, umurnya, nyawanya. Maka ibu-ibu, bapak-bapak, nanti kalau pulang, mohon maaf, salam ke rumahnya. Pak Sodikin, nggak ada orang di rumah, kosong. Yang menjawab malaikat. Justru yang menjawab malaikat pasti akan selamat. Maka nanti kita pulang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau malu, pelan-pelan. Karena masih belum biasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk. Misalnya ada anaknya, ada cucunya, ada orang lain, biar nggak jawab, biar malaikat jawab. Assalamualaikum. Ada tamu, ternyata lu kok ibu kok tumben salam, kata Pak Sodikin suruh salam. Itu aja. Jadi
salamnya kita ke rumahnya kita akan dijamin oleh Allah. Karena ada 3 jaminan. Kemudian termasuk amal yang dicari-cari malaikat. Bapak Ibu, ini kita dicari malaikat nih. Kita duduk di sini, oh malaikat mencatat semuanya. Karena malaikat mencari orang yang suka di masjid. Kemudian pelakunya akan meraih kebaikan dunia dan akhirat. Ini keutamaan berjalan menuju masjid. Setelah ke masjid, ngapain Bapak Ibu? Nih, keutamaan ada di masjid. Bapak Ibu, ini besok menjadi perahu kita menuju ke surga. Ini perahu besok jadi perahu, jadi tumpaan, jadi kendaraan kita ke surganya Allah. Yang pertama, nih, setelah tadi jalan, kemudian kita sampai di masjid, pelakunya mendapat kemuliaan dari Allah karena menjadi tamu Allah dan dosanya diampuni. Bapak Ibu, ini kita menjadi tamu Allah. Jadi orang yang menuju masjid jadi tamu Allah. Nanti ibu misalnya mau ke Mekah, mau ke Madinah, itu juga tamu Allah. Jadi masjid ini rumah Allah, kita ke sini akan menjadi tamu Allah dan dosanya diampuni. Yang jamin Allah, yang ngampuni Allah. Maka kita duduk di masjid kayak gini karena dianggap oleh Allah tamuku, kata Allah, maka dijamin oleh Allah, disuguh sama Allah. Apa suguhannya? Roti. Ini kan suguhannya takmir. Nah, suguhannya Allah apa, Bu? Surga dan dosanya diampuni. Udah, ini saya senang paling ini. Terus para malaikat bersolawat itu mendoakan, ya Allah ampunilah dosanya Pak Sodikin, ampunilah dosanya Pak Sodikin, ampunilah dosanya Pak Sodikin. Itu kalau kita udah di dalam masjid. Pelakunya dapat rahmat, ketenangan dan dinaungi malaikat. Malaikat itu pilih, Bu. Sekarang ini malaikat ini memberikan sholawat dan mencatat malaikat rokib mencatat kebaikan kita selamanya kita di masjid. Kemudian pelakunya mendapatkan rahmat dan ridho dari Allah. Bu, kita kesini Pak, satu kok yang kita cari, bukan snack, bukan minuman, tapi ridho Allah. Jangan menyepelekan ngaji kayak gini, jangan menyepelekan sholat duha. Bisa jadi kita ke surganya itu karena ngaji kayak gini, karena Allah merahasiakan ridhonya pada ibadah kita. Allah merahasiakan ridhonya pada ibadah kita, dirahasiakan. Bisa jadi yang kayak gini itu Allah ridho, surga. Karena surga Allah dikasihkan bukan karena sholat kita, karena ibadah yang lain-lain kita, tapi karena semata-mata ridho Allah, karena kita punya dosa banyak. Maka dosanya akan diampuni karena Allah ridho dengan ibadah yang kayak gini. Mudah-mudahan ini menjadi jalan ridhonya Allah. Amin. Kemudian pelakunya mendapat pahala yang lebih, pahala yang tidak kita bisa hitung. Berapa sih Bu pahalanya ngaji? Berapa sih? Ini satu. Ada pahala sholat duha, ada pahala bikin, ada pahala ngaji, ada pahala duduk di masjid, ada pahala silaturahim, ketemu, salaman, assalamualaikum. Jadi kita kesini itu pahalanya nggak terhingga. Jadi banyak sekali pahala sholat duha, pahala silaturahim, pahala ngaji, pahala duduk di masjid, pahala semuanya dapat pahala yang itu macam-macam. Ganjarannya bermacam-macam. Maka subhanallah, saat untung-untungnya wong itu masih seperti ini, kita masih untung dan diberikan berkah oleh Allah. Nah, selesai. Kalau selesai kan berarti sudah bubar kan? Tapi belum, masih ada lagi satu slide. Nah, Bapak Ibu, mohon maaf, nanti setelah selesai saya akan bertanya pada Bapak Ibu untuk hanya sharing saja. Apakah Bapak Ibu mau membantu berapa ratus ribu untuk masjid ini, biar yang bantu bukan orang lain tapi kita. Nanti kalau langsung bawa uang silakan, kalau nggak bawa uang boleh besok karena tanggal 1 November 1 November ini akan dibongkar semua. Ini akan dibongkar, akan dibikin yang ini akan diubah dengan yang kayak ini, Sunda plafon, tapi mahal ternyata. Jadi ini karena ini sudah bongkar Bu, sudah ngeri, ini sudah ngeri Bu, sudah yang saya sholat itu tempat pengimaman ininya sudah cepat semua. Kalau saya gini, akhirnya kayak gini saya mana-mana.
Terus ini yang ini Ancol ini besok akan diganti Sunda plafon yang lebih baik lagi. Maka butuh dana seperti ini. Yang tadi yang ada yang ada IT siapa nih? Mereka ada IT. Kenapa nggak muncul masjidnya ini? PDF tadi. Ini saya menggambar, ada gambaran habisnya Bapak Ibu sekitar 40 juta. Kalau mohon maaf, kalau pembangunan masjid ini granitnya sudah 1 orang dulu. Pokoknya Pak Sodikin saya akan menggranitin masjid 1 orang Pak. Loh kalau sekarang kok mau dikasih 1 orang, saya nggak mau. Kepengennya saya bahwa yang graniti ini adalah kita semua. Ibu-ibu, bapak-bapak semua yang nanti untuk sujud orang saat soleh, bahkan tamu-tamu kan sujud di sini, sehingga nanti kita punya pahalanya keramik, pahalanya granit untuk sujud orang setiap sholatnya orang. Jadi tidak saya florkan ke orang-orang semua yang dulu. Ini yang 5 juta, yang 2 juta, yang 2 juta itu kebetulan hanya ketemu saja, hanya ketemu. Kemudian Pak saya mau berbangun. Nah kalau orang luar semua, nanti yang senang orang luar yang dapat pahala tadi mengalir. Ini masih sambil untuk roti dan minuman. Nah, alhamdulillah. Ibu-ibu sambil makan roti, minum teh hangat, saya jelaskan. Ini gambar masjid kita, renovasi lantai dan dinding masjid Anur Sordikoro. Ini banyak yang mikro semua, Bapak Ibu sudah melihat semuanya, ya. Ini semuanya. Yang pertama, nah, tadi Pak Sodikin membaca yang innama ya'muru masajidallahu man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikah. Ini dasarnya ini Bapak Ibu yang membangun masjid ini. Yang kedua, latar belakangnya. Yang ketiga, latar belakang masjid ini Bu. Latar belakangnya ini bapak kita ini dulunya musola, kemudian ini yang mewakafkan Mbah Suro, yang mewakafkan Mbah Suro di Toro, kemudian wakafnya ini untuk masjid, untuk musola, dan kita ganti masjid, pahalanya mengalir, dan ada sebagian yang orang kampung Suri ya Pak. Nah, ada yang sebagian yang sini, yang ibu-ibu itu wakafnya orang kampung Suli. Jadi si kampung Suli dapat pahala semua. Karena dulunya bukan 140 tapi 144, dulunya 120-an lah ya. 30 meter ya Pak. 30 meter yang beli orang Suli. Next. Tujuannya agar kita Bapak Ibu punya masjid ini untuk anak cucu kita. Tujuan kita membuat masjid bukan untuk kita semuanya, di samping untuk kita, untuk anak cucu kita. Menjadikan masjid sebagai sarana untuk pencerahan dan pendidikan agama Islam, termasuk nanti untuk TPA, untuk pengajian kayak gini, untuk sholat semua sholat, baik sholat waktu, 5 waktu, sholat duha, sholat id, semuanya untuk itu. Kemudian meningkatkan kesadaran masyarakat dan tanggung jawab umat Islam, agar kita tuh sadar Bapak Ibu, orang yang biasa ke masjid hatinya. Nih, besok di hari kiamat ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah di hari matahari segini. Dinaungi Allah, siapa yang dinaungi? Salah satunya adalah orang yang hatinya ada di masjid. Bapak Ibu di rumah, tapi hatinya kok di masjid, besok di hari kiamat akan dinaungi oleh Allah. Yang mana matahari adalah sepenggalnya. Ini termasuk salah satu kenapa kita bangun masjid. Next.
Nah, kondisinya kayak ini Bapak Ibu. Ini sudah berkah semuanya, dan ini berkah benar, bukan Mas Ateng loh ya, yang Ateng di Ateng. Ini yang berkah kan bukan Ateng loh ya, memang sudah berkah Ateng ya. Kalau di video kan Ateng yang kayaknya yang ngamuk itu loh. Ternyata ini tanpa dia Ateng ini sudah berkah semua Bu. Bahaya. Ini kalau nggak Ibu nggak pakai karpet bahaya karena ini ini loh. Saya tadi ini contohnya ini saya nggak sengaja Bu. Klep berarti ini sudah putus sudah kalau sampai sana. Ini tadi enggak loh ini. Kemarin enggak loh. Sekarang putus sendiri. Udah nggak apa-apa lah. Ini biar Ibu Bapak. Loh, tadi nggak apa-apa. Berarti kan kalau kesana-sana nanti gimana? Bahaya kalau untuk anak-anak kecil, anak sholat, anak-anak TPA. Ini contoh baru saja ini. Berarti ini keramik ini bermasalah. Granit ini harus kita bongkar, akan kita baguskan. Nah seperti ini Bapak Ibu, masjidnya kita. Ini siapa yang bikin kayak gini? Allah. Ini kesempatan kita untuk beramal lagi. Coba kalau ini nggak usah, kita udah habis samanya. Mungkin ini untuk menguji kita semua. Bapak ini pada nyiplok semua, diuji kita mau nggak sih beramal itu kayaknya. Kalau enggak ya terserah. Nah ini sementara ini Bapak Ibu kita akan bikin renovasi kepanitiaan. Pelindungnya Pak Dukuh dan Pak Ketua Takmir, saya. Penasihatnya Bapak RW, Pak Kebijan dan Bapak RT, Pak Muji dan Pak Kanto. Penasihat itu apa sih artinya? Penak tur sehat. Ya. Penasihat itu penak tur sehat. Makanya Pak RW dan Pak RT, ya kan? Ketua pelaksana Pak Kanto. Pokoknya semua yang nanti ngatur Pak Kanto semua. Kemudian pengawasnya Bapak Kanto dan Bapak Farjan. Pengawas itu ngawasi. Jadi bukan yang bikin. Kemudian bendahara Bapak Eri Catur dan Bapak Suratno, Pak Nino. Ini bendahara itu yang megang uang, bukan yang menggunakan. Jadi megang tok, kemudian nanti dikasihkan Pak Kanto untuk beli keramiknya. Kemudian sekretarisnya Pak Ilham dan Pak Bowo. Sekretarisnya yang bikin ini. Kemudian seksi logistik itu apa sih? Pembelian barang-barang. Yang mau beli keramik, beli plafon sudah plafon, Pak Ateng, Pak Marwan dan Pak RT 6 dan Bapak Abdi yang nanti yang suruh tak beli. Kemudian seksi konsumsi Ibu Yahmanto, Ibu Sunarti, Ibu Surato dan Ibu Irham. Konsumsi itu nanti selama ada pegawai di sini yang bikin snack, bikin nasi. Tapi uangnya bukan dari Ibu Kanto, tapi uangnya untuk kita semua jamaah nanti akan dibeli sama ibu-ibu. Kemudian pembantu umum Pak Mas Harno, Pak Parno, Pak Raharjo ini tolong belikan paku, tolong belikan cat, tolong belikan keramik kurang. Nah ini nih pembantu umum. Kemudian seksi dokumentasi setelah renovasi dan sebelum Pak Agung, seksi multimedia Bapak Ahmad. Nah Bapak Ibu ini hanya sementara untuk membangun karena itu renovasi di Masjid Cita Anur. Waktu pelaksanaan renovasi Masjid Anur Surgoro selesai dalam 1 bulan, dimulai awal November sudah dibongkar. Minggu depan kerja bakti Bapak Ibu bongkar ini. Jangan bilang bongkar lah, apa ya? Kayaknya mau kok dibongkar, apa? Ya renovasi lah, kan renovasi awalnya diploi dulu kan. Kemudian monggo kalau ini bisa dipakai lagi nggak sini Pak Kanto? Bisa. Kalau mau minta misalnya 10 kami silakan buat apa itu monggo, karena ini tidak akan diwariskan. Tapi siapa yang mau monggo minta, saya minta 1 silakan, Pak saya minta 2 silakan, daripada dibuang di lereng sana, di pereng sana. Kemudian renovasi bulan November, renovasi dengan sasaran seluruh lantai bawah dan dinding depan dalam bawah area imam, area makmum dan selambi bawah Masjid Anur. Next. Ini Bu, anggarannya 31 juta ya. Terus, anggarannya 39 juta. 39 juta ya 40 juta lah Pak ya Bapak Ibu, anggarannya 40
juta. Anggaran 40 juta ini tadi pagi sudah 2 juta. Tadi kemarin malam saya 5 juta. Kemudian sudah ada 2 juta lagi, berarti ada 9 juta modalnya. Tinggal 30 juta. Nah, 30 juta itu banyak apa enggak sih? Bu, sedikit kata Allah. Karena ini milik Allah. Nanti ada Allah, nanti orang-orang. Bu, dan ini mohon maaf Bapak Ibu, saya kasih tahu, semua tenaganya yang kerja itu tenaga, semua tukangnya tidak mau dibayar. Kalau tukangnya dibayar semua berapa juta? Jadi nanti ada orang yang sodako Pak Sodikin, saya akan tenaga, semuanya tenaga dari mulai keramik, dari tukang-tukangnya tidak usah dibayar. Tuh indahnya orang bangun masjid. Jadi tidak uang Bu, dia tidak mau uang, tapi nenek bayar tenaga larang nggak sih? Sebulan dulu Bu, tukangnya 3, ladinya 2, 5 orang kan sebulan berapa juta? Nggak boleh dibayar, tidak mau, pokoknya Pak Sodikin semua tenaga tidak boleh dibayar. Waduh, kita kayak ini. Betul Bu, jadi ini besok ada yang orang nyumbang tenaga yang subhanallah kalau dibayar mungkin puluhan juta, tapi dia tidak mau dibayar. Ini karena Allah. Nah, Ibu Bapak di sini nanti cukup satu boleh bantu snack, boleh bantu uang hari ini Pak Sodikin. Saya mau bantu 100.000, tapi uangnya besok silahkan. Pak Sodikin saya bantu 20.000, tapi uangnya nanti seminggu lagi boleh. Pak saya mau bantu 500.000, tapi uangnya 2 bulan lagi. Enggak apa-apa, tapi udah jadi. Nanti untuk apa gitu aja. Nah, mohon Bapak Ibu, hari ini memang kita akan mendesain ini agar pembangunan ini cepat dan sudah dapat modal 9 juta. Maka saya mau udah mengedarkan itu belum? Udah masukkan uang. Ini kan masukannya uang sedikit apa banyak? Sedikit kan? Nah, kalau sedikit nanti ditambah, kalau banyak ditambah. Sekarang saya mau tanya, Bu, mau lagi nggak bantu lagi kalau ini kurang? Ini rumah Allah loh, mau lagi nggak? Enggak juga nggak apa-apa kok. Siapa yang berani mau lagi? Jadi ini rumah Allah. Maunya itu tidak harus 10.000 loh, 100.000. Atau malu karena saya gitu. Coba merem sambil merem. Ibu mau nggak kalau ini kurang, mau bantu lagi nggak? Mau nggak tuh? Rahasia aja, jangan. Wah, Sodikin malu ya, nggak apa-apa. Bapak-bapak kira-kira mau nggak bantu kalau ini kurang? Iya. Insya Allah ya. Allah menyaksikan Bapak Ibu membantu kalau ini kurang daripada saya nyari di luar Bisoleh. Dulu saya mencari di luar Bisoleh, nanti ini eman-eman. Yang kita nyawang besok ini pakai sudah berapa? Kita sawah, saya pernah nyumbang 100.000. Ibu merasa punya. Saya pernah nyumbang 100.000, saya sujud di mana ya? Punya saya. Ibu cari punya saya kayak tidak mana garisnya ya. Tak sujud di tempat saya. Ini kayaknya. Besok yang mau pasang, Bu ini granit ini 100.000 harganya 1. Tolong ini punya ibu tak pasang di tengah ya. Nanti ibu sujud di tempatnya ibu sendiri. Dulu kan cuma 100.000. Jadi ya 1 ini. Subhanallah. Itu artinya Bapak Ibu nanti bisa menyumbang atau bisa membantu uang seberapapun agar nanti kita bersama-sama memiliki masjid ini dan besok kita akan dibangunkan masjid-masjid di surganya Allah. Ini yang kedua. Yang pertama tadi, yang kedua ini. Yang ketiga Bapak Ibu, jam 8 pas selesai. Bapak Ibu besok ini mohon maaf TPA kita, TPA ini sudah selesai dengan orang dengan ISO LPTG. Nah sekarang kita akan membuat TPA yang TPA itu tradisional, yang semua anak-anak kecil itu. Jadi tidak, kalau nggak berangkat nggak boleh lagi. Nah kita akan men-setting hari apa kita harus TPA. Bisa Sabtu Minggu, bisa Selasa Rabu, atau bisa
Jumat 1 minggu nanti kita akan sepakati dan mohon cucu-cucunya ibu nanti bisa didaftarkan. Jadi nanti TPA-nya tidak kayak dulu dan mulainya tidak setengah 4